Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran online untuk materi hari ini, yaitu mengenai fungsi naik dan fungsi turun, masih dalam penerapan fungsi aljabar, ya, turunan fungsi aljabar. Apa sih itu fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner? Ya, jika kita gambarkan, ilustrasikan dalam sebuah grafik. Di sini terlihat, kita mengingat lagi bahwa di video sebelumnya membahas bahwa kita membacanya dari kiri ke kanan, ya. Nah, ini yang dikatakan turun, inilah yang dikatakan sebagai fungsi turun. Lalu di sini yang naik, ini yang dikatakan sebagai fungsi naik. Ya, lalu yang ini apa? Ini dikatakan sebagai fungsi stasioner karena dia diam di sini. Ya, gitu. Jadi nanti kalau yang dikatakan fungsi turun berarti dia intervalnya adalah sebelum C atau kurang dari C, ya. Jadi intervalnya adalah X kurang dari C. Lalu untuk yang fungsi naik adalah yang X lebih dari C. Apakah tandanya ini tetap seperti ini? Tergantung. Apakah turun selalu kurang dari? Tergantung. Dia ini kurvanya berbentuknya seperti apa. Lalu yang C, kalau X sama dengan C, berarti dia dikatakan sebagai fungsi stasioner. Kita contoh ya. Nah, di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat, X kuadrat min 6X plus 8. Di sini terlihat bahwa ini kita turun, ya, ini yang dikatakan sebagai fungsi turun. Lalu ini yang dikatakan sebagai fungsi naik. Nah, ini adalah fungsi turun, ya. Berarti yang kurang dari 3, ya, yaitu X kurang dari 3 adalah fungsi turun, X lebih dari 3 adalah fungsi naik. Ya, jadi fungsi turun intervalnya X kurang dari 3, fungsi naik intervalnya adalah X lebih dari 3. Lalu fungsi diamnya atau stasionernya adalah X sama dengan 3. Titik stasionernya yaitu apa? Ini kan di sini merupakan titik 3, min 1. Ini yang dikatakan sebagai titik stasioner. Lalu untuk nilai stasionernya ini yang dikatakan sebagai nilai stasioner. Didapat dari mana? Kalian bisa substitusikan nilai 3, ya, ke dalam fungsi fx, nanti ketemu nilai stasionernya. Kita coba ke contoh yang lain. Nah, ini kurvanya berbentuk menghadap ke bawah, ya. Berarti nanti ini naik dulu. Berhenti di sini, ya, ini lalu turun. Berarti ini adalah fungsi naik, ini adalah fungsi turun, ya. Berarti nanti X kurang dari 2 dikatakan fungsi naik, X lebih dari 2 yang ke sana, ya, berarti kan X lebih dari 2 yang ke sana, X kurang dari 2, berarti kan 3, 4, 5 dikatakan dia kurvanya menurun. Tapi kalau ketika 1, 0, min 1, min 2 dia mengalami naik, ya, kurvanya bentuknya. Nah, fungsi naik intervalnya kurang dari 2, fungsi turun intervalnya X lebih dari 2. Lalu fungsi diamnya atau stasionernya adalah X sama dengan 2. Lalu untuk titik stasionernya berapa? 2,8. Ya, dimana 8-nya adalah dikatakan sebagai nilai stasioner. Coba kita ke bentuk yang lain. Nah, bentuknya seperti ini. Berarti ada 2 ini nanti. Ada 2 titik stasioner. Ini berapa sih? Min 1,3 dan 1,-1. Kita cari fungsi naiknya dulu. Naik, berarti ini naik 2 kali, ya. Naik, terus ini turun, yang ini naik. Berarti naiknya 2 kali. Kita lihatnya dari apa? Per titik ini. Ya, berarti ketika kurang dari 1, min 1, yaitu min 2 dan seterusnya, kurvanya naik. Setelah itu X lebih dari 1, ya, dia naik. Lalu yang turun mana? Ini kan turun. Nah, berarti antara min 1 dan 1 atau X, maaf, ya, X lebih dari
min 1, X kurang dari 1. Lalu untuk fungsi stasionernya atau fungsi diamnya yaitu siapa? Min 1 dan 1. Untuk X sama dengan 1 berarti nanti nilai stasionernya atau nilai balik maksimumnya, karena di sini ada 2, berarti ada yang di sini dikatakan nilai balik maksimum, ya, yang ini dikatakan sebagai nilai balik minimum. Nah, nilai stasioner yang ini nilai balik maksimumnya adalah 3. Lalu untuk yang di bawah ini nilai balik minimum, ya, atau nilai stasionernya adalah min 1. Titik stasionernya yaitu berapa? Min 1,3, dengan dia dikatakan sebagai titik balik maksimum. Ini sama sebenarnya seperti titik stasioner tapi lebih spesifik, yaitu titik balik maksimum, ya, karena kurvanya menghadap ke bawah maka dikatakan sebagai maksimum. Lalu kalau titik balik minimum berarti kan seperti ini, ya, ini di sini ini 1,-1. Itu untuk ilustrasinya, ya. Selanjutnya nah, berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka dapat disimpulkan fungsi naik, suatu fungsi X dikatakan naik jika turunan pertamanya adalah lebih dari 0. Selanjutnya dikatakan fungsi turun jika turunan pertamanya adalah kurang dari 0. Selanjutnya untuk fungsi diam atau stasioner dikatakan tidak naik dan tidak turun, ya, karena dia itu tetap di situ ketika turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Nah, jika diilustrasikan di sini digambar naik, sebenarnya ini kalau di video sebelumnya kalau sudah menonton ini sebenarnya dikaitkan dengan yang namanya gradien, ya. Gradien kan, nah ini gradiennya naik, kan ada gradien naik, ya, ada gradien turun dan ada gradien yang mendatar. Gradien naik berarti kan di sini adalah m-nya dia positif atau m-nya lebih dari 0. Turun berarti m-nya kurang dari 0. Nah, ini kalau yang mendatar m sama dengan 0. Padahal m itu didapat dari mana m? M itu adalah turunan pertama. Makanya di sini ketika naik atau sama saja dengan gradiennya naik, ya, maka turunan pertamanya lebih dari 0, maka dikatakan fungsi naik. Lalu yang ini yang mendatar. Nah, ini yang dikatakan sebagai turunan pertamanya fungsi stasionernya adalah sama dengan 0. Lalu untuk yang turun berarti turunan pertamanya kurang dari 0, ya, ini sama yaitu naik, itu lebih dari 0. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa fungsi X naik pada interval kurang dari A, sana kan ya, dan lebih dari B X-nya. Lalu untuk yang turun itu adalah X kurang dari B, X lebih dari A, ya. Kita coba terapkan di soal. Nah, kalau tadi tuh bentuknya kurva, kalau sekarang bentuknya langsung ke persamaan, kita nggak tahu nih kurvanya seperti apa, ya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 7, maka tentukan intervalnya. Kita menentukan intervalnya fungsi naik, turun, lalu fungsi stasioner dan titik stasionernya. Terlebih dahulu untuk menentukan suatu intervalnya kita turunkan dulu fungsinya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 7, maka nanti turunannya adalah 2x min 6. Nah, dia naik, ingat tadi naik adalah apa saja? Kalau naik ya, kalau naik itu apa? F x lebih dari 0, turun F turunan pertamanya kurang dari 0, ya, yang diam F turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Berarti naik 2x min 6 lebih dari 0, 2x lebih dari 6, pindah ruas, x lebih dari 3, berarti dia naik
pada interval X lebih dari 3. Lalu untuk yang turun, 2X min 6 kurang dari 0, 2X kurang dari 6, X kurang dari 3. Lalu fungsi stasionernya adalah 2X min 6 sama dengan 0, 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Titik stasionernya, lah ini yang tadi X sama dengan 3 substitusikan ke fungsi awal sebelum diturunkan. Maka ketemunya adalah min 2. Jadi nanti titik stasionernya adalah 3, min 2 dengan nilai stasionernya min 2. Ini nggak tahu dia maksimum atau minimum. Nah, kita bisa menggunakan garis bilangan. Terlebih dahulu sama kita turunkan, yaitu 2X min 6. Nah, kita anggap 2X min 6 sama dengan 0. Ya, kita anggapnya sama dengan 0 dulu. Lalu di sini 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Kalau digambarkan dalam garis bilangan seperti ini, 3 ya. Kita uji titik dulu, uji titik X sama dengan 0 misalkan. 0 kan di sebelah kiri 3 ya. Berarti nanti 2X min 6 kita ujinya sudah keturunannya. 2 dikalikan 0 min 6 hasilnya adalah negatif, makanya di sini min. Lalu untuk uji titik X sama dengan 5 ya, di sini kan lebih dari 3 ada 5, ada 4 ya kan. Boleh 5, 2 kali 5 min 6, 10 kurangi 6 adalah 4, positif hasilnya, makanya di sini plus ya. Nah, berdasarkan garis bilangan yang didapat, untuk fungsi yang naik itu adalah interval lebih dari 3, ambil yang positif. Ini adalah dikatakan sebagai fungsi naik. Nah, untuk yang turun, X kurang dari 3 ini dikatakan sebagai fungsi turun ambil yang negatif. Kalau yang pas ini mah dikatakan sebagai fungsi stasioner. Ya. Itu. Nah, titik stasionernya sama. Mencari titik stasionernya adalah dengan substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan awal. Ya, itu untuk contoh kasus yang pertama. Coba kita lihat kasus. Nah, tapi sebelum ke kasus kedua, dari gambar garis bilangan tadi itu, ya. Nah, maka dilihat bahwa ketika negatif, ini adalah fungsinya turun. Ya. 3, dia kan fungsi stasioner, diam. Lalu yang positif adalah fungsinya naik. Nah, ini kalau sketsanya seperti ini, tapi kan nggak mungkin bentuk kurva seperti ini. Nah, jadi kalau di dalam kurvanya grafiknya, dia digambarkannya bentuknya seperti ini. Ya, kurvanya cekung atau menghadap ke atas dengan puncaknya adalah titik minimumnya atau stasioner nil. Titik stasionernya adalah 3, min 2 tadi, ya. Coba bentuk kedua, X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 1, tentukan interval naik, fungsi turun, fungsi stasioner, dan titik stasioner. Sama, kita gunakan yang menggunakan itu aja ya, garis bilangan. Pertama kita turunkan 3X kuadrat min 12X plus 9. Kita sederhanakan dengan cara bagi 3. Ketemunya X kuadrat min 4X plus 3 ya. Karena ini kita menggunakan yang garis bilangan ya, jadi kita anggap sama dengan 0 dulu. Faktorkan X min 3, X min 1 ya, yang 3 belakangnya 3, perkalian 3 kalau dijumlahkan hasilnya min 4, yaitu min 3 dan min 1, maka X sama dengan 3, X sama dengan 1. Maka kalau digambarkan dalam garis bilangan ya, nah berarti nanti di sini ada 1 dan ada 3. Kita uji titik, di sini kan ada 0 dan di sini ada 2, di sini ada 4. Uji titik bebas ya, silakan ambil berapapun. Kita 0 di sini uji titik substitusikan keturunannya ya. Nah, di sini nilainya positif. Ternyata hasilnya. Substitusikan X sama dengan 2, hasilnya negatif.
Lalu untuk yang 4, substitusikan hasilnya positif. Berarti ini yang dikatakan sebagai fungsi naik. Ya, fungsi naik. Ini yang dikatakan sebagai fungsi turun. Nah, dari garis bilangan itu didapat naiknya itu dikurang dari 1 ya, ke sana ya, dan lebih dari 3. Turunnya itu antara 1 dan 3 atau X kurang dari 3, X lebih dari 1, dan fungsi diamnya atau stasionernya pada X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Lalu untuk titik stasionernya, ya, kita cari nilai stasionernya, substitusikan ke persamaan awal. Jadi jangan terbalik ketika mencari nilai stasioner itu adalah dengan substitusikan ke fungsi awal. Untuk menguji titik itu dengan turunannya, ya. Nah, ini untuk X sama dengan 1, nilai stasionernya adalah 5, sehingga ketemu titiknya adalah 1,5. Untuk X sama dengan 3, maka nilai stasionernya adalah 1, sehingga ketemu titik stasionernya adalah 3,1. Kalau sketsanya, gambarnya untuk X pangkat 3 itu bagaimana kurvanya? Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang positif itu dikatakan fungsi naik, lalu yang ini adalah fungsi stasioner, maka diam ya. Yang ini fungsi turun, karena ini 3, dia mendatar ya, fungsi diam lalu naik. Ini sketsanya seperti ini. Kalau digambarkan kurvanya, nah bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 titik nantinya ya. Itu ada titik balik maksimum dan titik balik minimum. Nah, kalau bentuk kurvanya seperti ini, kalau yang bentuk sesuainya ya, di sini ada titik puncaknya nih kelihatan. Ya, itu untuk fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Sampai sini dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau pengucapan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.